0877644862. Di sini saya akan menjelaskan apa hubungan timbal balik antara filsafat dan pendidikan. Filsafat ilmu bukan hanya ilmu yang jadi praktik, ia justru menjadi fondasi utama agar pendidikan tetap berilmiah, bermakna dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas kritis bagi ilmu pendidikan melalui 3 cabangnya, yaitu pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, ontologi menjawab apa hakikat manusia dan pendidikan itu. Dengan memahami bahwa manusia adalah makhluk yang terus berkembang, maka pendidikan tidak boleh dipandang hanya sebagai transfer informasi. Kedua, epistemologi memastikan metode dalam pendidikan benar-benar menghasilkan pengetahuan yang sahih. Apakah itu merupakan metode ilmiah, refleksi, atau pengalaman. Ini mencegah pendidikan menjadi dogma. Ketiga, aksiologi menjaga agar pendidikan tidak kehilangan nilai. Pendidikan harus bermoral, beretika, dan bertujuan memanusiakan manusia, bukan sekedar mencetak tenaga kerja. Jadi filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap punya jati diri sebagai ilmu yang ilmiah sekaligus bernilai. Hubungannya dua arah, pendidikan yang bermakna juga memperkuat pengembangan filsafat ilmu. Praktik pendidikan di lapangan selalu memunculkan masalah baru, bagaimana mendidik di era digital, bagaimana menilai karakter siswa. Persoalan nyata ini memaksa filsuf dan ilmuwan pendidikan untuk merefleksi, menguji, dan mengembangkan teori filsafat ilmu yang lebih relevan. Dengan kata lain, pendidikan menjadi laboratorium tempat filsafat ilmu diuji kebenarannya. Tanpa praktik pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi wacana abstrak. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai filsafat analisis? Karena dengan ontologi, epistemologi, aksiologi kita bisa membedah masalah pendidikan secara tajam. Dengan ontologi kita tanya apa hakikat literasi itu, sekedar bisa membaca atau memahami. Dengan epistemologi kita tanya bagaimana cara terbaik siswa memperoleh kemampuan literasi melalui drill, diskusi, atau proyek. Dan aksiologi kita tanya untuk nilai apa literasi dikerjakan, untuk lulus ujian, atau untuk berpikir kritis. Tanpa pisau analisis ini, solusi yang kita buat seringkali hanya menyentuh permukaan. Contoh konkretnya ada pada kebijakan kurikulum merdeka. Secara ontologi, kurikulum ini memandang siswa sebagai pelajar yang unik, bukan objek pasif. Secara epistemologi, ia mendorong pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman, bukan hafalan. Secara aksiologi, tujuannya membentuk profil proyek Pancasila yang berkarakter dan berakhlak mulia. Jadi terlihat jelas kebijakan kurikulum ini tidak dibuat asal-asalan, tapi didasari pemikiran filsafat ilmu. Singkatnya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik. Filsafat ilmu menjaga pendidikan agar ilmiah dan bernilai. Sebaliknya, praktik pendidikan yang baik memperkaya filsafat ilmu itu sendiri. Dengan memahami hubungan ini, kita sebagai calon pendidik bisa berpikir lebih kritis dan efektif dalam membicarakan persoalan pendidikan.